Demikian Arab. Ya, kalaupun mereka di atas kebatilan, tapi masih berada di atas nilai-nilai yang sifatnya muru'ah, ya, nilai-nilai pride yang tinggi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Terakhir kita telah membahas tentang al-muqata'ah al-amma, embargo total yang dilakukan oleh para kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin dan Bani Muttalib dan Bani Hashim, dikarenakan mereka lebih memilih untuk melindungi Rasulullah SAW. Sampai hancurnya piagam perjanjian yang mereka buat tersebut. Ya, piagam perjanjian zalim itu hancur, dimakan di rayap, kecuali zikrullah, kecuali kalimat Allah yang ada di situ. Ya, ini telah kita ceritakan kemarin, ya. Sampai akhirnya setelah 2 atau 3 tahun barulah kembali dilepas atau dicopot embargo tersebut terhadap para kaum muslimin dan Bani Muttalib dan Bani Hashim, ya. Tidaklah berlaku kembali embargo yang mereka lakukan, ya. Tayyib. Masuk ke bab selanjutnya, akhiru wafdi Quraisy ila Abi Thalib. Nah, kembali mereka melakukan upaya untuk membujuk Abu Thalib. Ya, mereka mengutus delegasi terakhir kepada Abu Thalib untuk agar menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, atau minimal menyuruh Muhammad untuk menghentikan kegiatan dakwahnya. Ya, masih belum berhenti juga ini rupanya. Kita baca. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-sya'b wa ja'ala ya'malu 'ala syakilatihi wa Quraish wa in kanu qad taraku al-qati'ata lakinnahum lam yazalu 'amilina 'ala syakilatihim min ad-daghat 'ala al-muslimin was-sadd 'an sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Sya'b Abi Thalib. Setelah mereka kemarin kita ceritakan di embargo dan bertahan di situ, ya. Setelah Rasul keluar dari Sya'b Abi Thalib ini, ya, Rasul kembali melakukan kegiatan yang seperti biasa dia lakukan sallallahu alaihi wasallam, melancarkan dakwahnya, ya, menyuruh manusia kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan. Demikian juga kaum Quraisy, kalaupun mereka telah menghentikan embargo terhadap Bani Muttalib dan Bani Hashim, ya, mereka pun tetap melakukan upaya-upaya yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan bentuk-bentuk tekanan-tekanan yang mereka lakukan kepada para kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk menghalangi jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma Abu Talib fahuwa lam yazal yahutu ibna akhihi lakinnahu kan qad jawaza 80 min sinnih. Adapun Abu Talib sendiri tetap ia bertahan untuk melindungi ponakannya tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang pada saat itu Abu Thalib sudah sampai usianya yang ke-80 tahun. Wa kanatil alam wal hawadith ad-dakhmah al-mutawaliyah منذ sanawat la siyama hisar asy-sya'b qad wahanat wa dha'afat mafasilahu wa kassarat sulbahu. Dan kejadian-kejadian besar selama ini, selama perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya membawakan juga derita pikiran kepada Abu Thalib, ya kan? Dan kemudian juga selama beberapa tahun belakangan ini, sejak Rasulullah SAW mulai melancarkan dakwahnya, nah itu semua membuat Abu Thalib sendiri physically semakin lemah, ya, secara fisik akhirnya semakin drop karena stressful yang dialaminya karena melindungi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Falam yamdi ala khurujihi min asy-sya'b illa ashhur ma'dudat wa idza huwa yulahiquhu al-marad wa yalahu bih. Enggak sampai beberapa bulan setelah selesai embargo yang dilakukan oleh para kaum musyrikin tersebut,
dan kaum musyrikin keluar dari Syekh Abi Thalib, nggak lama setelah itu akhirnya Abu Thalib mulai merasakan sakit yang berat dan yalihu bih, sampai sakit yang sampai dia keluhkan gitu, sampai dia mengerang karena sakitnya. Wa hina idzin khafa al-musyrikun su'a sum'atihim fil Arab in atau ba'da wafatihi bimunkar ala ibni akhi. Nah, lucunya kaum musyrikin ini tetap mereka jaga dignity-nya, demikian Arab. Mereka tetap jaga pride-nya. Takutnya mereka nanti melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Abu Thalib. Itu nanti jadi aib buat kita. Mentang-mentang pamannya udah nggak ada, berani-beraninya kalian menekan Muhammad itu. Ini jadi aib buat kita nantinya. Kata kaum musyrikin demikian. Lihat, masih ada dignity pada mereka. Demikian Arab. Ya, kalaupun mereka di atas kebatilan, tapi masih berada di atas nilai-nilai yang sifatnya muru'ah. Ya, nilai-nilai pride yang tinggi gitu. Nanti jadi aib buat kita kalau kita menekan Muhammad sepeninggal Abu Thalib ini ya, pamannya yang melindunginya. Aib nanti jadi buat kita sendiri. Ya. Katanya demikian. Fahawalu marrah ukhra. Akhirnya mereka mencoba melakukan sekali lagi upaya membujuk ayyufawidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi wa yu'tu ba'da ma lam yardu i'ta'ahu qabla dhalik faqamu bi wifada hiya akhir wifadatihim ila Abi Thalib. Akhirnya mereka masih mencoba juga melakukan upaya-upaya untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau mencoba memberikan hal-hal yang dulu-dulunya mereka nggak mau berikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkatlah delegasi terakhir ini dari kaum musyrikin untuk menemui Abu Thalib. Ya. Qala Ibnu Ishaq wa ghairuh. Dikisahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah dan lain-lain. Beliau berkata, "Lamma ishtaka Abu Thalib wa balagha Quraisyan thaqal wa balagha Quraisyan thiqaluhu qalat Quraisyun ba'daha li ba'd inna Hamzah wa Umar qad aslama wa qad fasha amru Muhammadin fi qabail Quraisy kullaha fantaliqu bina ila Abi Thalib falyakhudh ala ibn akhihi wal yu'tihi minna wallahi ma na'man an yabtazuna amrana wa fi lafaz fa inna nakhafu an yamut hadha الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه." Ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan hal ini. Beliau rahimahullah berkata, ketika Abu Thalib mulai semakin parah sakitnya, kemudian para kaum Quraisy pun mendengar kabar tentang kondisi Abu Thalib, maka para orang-orang Quraisy pun berkata satu sama lain. Mereka bilang, Hamzah dan Umar udah masuk Islam nih berdua. Hamzah dan Umar, ini dua macan di Quraisy, di bangsa Arab. Oke? Hamzah dan Umar udah masuk Islam, udah masuk Islam. Dan kemudian juga dakwah Muhammad sudah mulai tersebar di banyak kabilah-kabilah Quraisy. Hampir seluruh kabilah Quraisy kemasukan, yang termasuki dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo deh, kita berangkat menemui Abu Thalib agar ia membujuk ponakannya tersebut dan agar ia memberi wal yu'tihi minna, agar kita berikan kepadanya hal-hal untuk membujuknya untuk menghentikan kegiatan dakwahnya tersebut. Wallahi ma na'man an yabtazuna amrana. Demi Allah, kita khawatir, manaman maksudnya khawatir, ya. Kalau sampai kita keduluan atau di lafaz lain, sesungguhnya kita khawatir nanti kalau misalnya Syekh ini meninggal, yakni Abu Thalib meninggal, kemudian terjadi sesuatu, akhirnya para bangsa Arab nanti mencela-cela dan menghina-hina kita. Mereka akan berkata, mereka diamkan Muhammad tersebut, namun ketika pamannya meninggal barulah mereka habisi Muhammad. Itu jadi aib nanti buat kita, katanya begitu. Lihat, masih ada pride gak? Masih ada dignity pada kaum musyrikin, kalaupun mereka di atas kebatilan, di atas kesyirikan. Masyau ila Abi Thalib fakallamu. Akhirnya mereka semua berangkat menuju Abu Thalib dan mulai berbicara kepada Abu Thalib. Wahum asyraf qaumi. Yang datang ini para pentolan kaum Quraisy.
Di antaranya ada Utbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ada Abu Jahal ibn Hisham, ada Umayyah ibn Khalaf, ada Abu Sufyan ibn Harab. Fi rijal min ashrafihim. Wahum 25 takriban. Kira-kira yang datang menghampiri Abu Talib pada saat itu, menjadi delegasi akhir dari Quraisy kepada Abu Talib, sekitar 25 orang. More or less, kurang lebih. Ya. Faqalu, dan mereka kemudian mulai berbicara. Mereka berkata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimt wa qad hadaraka ma tara wa takhawwufuna alayk wa qad alimta alladhi bainana wa bain ibn akhik fad'uhu fakhudh lahu minna wa khudh lana minhu. Wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau adalah bagian dari kita sebagaimana kau ketahui, yakni kita berada di atas tradisi dan agama yang sama. Karena Abu Talib masih tetap berada di atas kesyirikan kalaupun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau masih bagian dari kita sebagaimana kau ketahui. Dan sungguh sekarang telah terjadi padamu apa yang terjadi, yakni kondisimu semakin drop dan drop. Sesungguhnya kami mengkhawatirkan dirimu. Dan sesungguhnya engkau pun telah tahu apa yang terjadi antara kami dengan keponakanmu. Maka panggillah dia. Ambillah beberapa hal dari kami untuknya dan biarkan kami pun mengambil beberapa hal darinya. Liyakuffa anna wa nakuffa anhu. Agar ia menahan dirinya dari menyerang kita dan kami pun menahan diri dari menyerangnya. yakni mengingkari agamanya. Agar dia tak lagi mengingkari agama yang kita selama ini berjalan, kami pun akan berhenti untuk mengingkarinya. Begitu. Liyakuffa anna wa nakuffa anhu. Wa liyada'ana wa dinana wa nada'hu wa dinahu. Agar ia membiarkan kita dan agama kita. Udah nggak usah usilin agama kita. Begitu. Dan kami biarkan dia dengan agamanya. Terserah. Faba'atha Abu Talib. Akhirnya Abu Talib pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ah. Dan kemudian Rasul pun mendatanginya faqal, ya bna akhi. Abu Talib berkata, wahai ponakanku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula asyraf qaumik. Tuh lihat. Itu mereka adalah para orang-orang mulia, para pembesar-pembesar kaummu. Qad ijtama'u lak liyu'tuk. Mereka semua berkumpul untuk berbagi kepadamu sesuatu, untuk mengabulkan apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan. Wal ya'khudhu minnak. Thumma akhbarhu billadhi qalu lahu. Kemudian Abu Talib menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ditawarkan oleh para kaum Quraisy. Wa aradu alaihi min adam ta'arrud kulli fariq lil akhar. Abu Talib pun menyarankan menyampaikan apa yang ditawarkan oleh kaum Quraisy agar setiap kelompok tidak lagi usil sama kelompok yang lain. Yani kau berdakwah tapi jangan salah-salahin dan jangan ingkari Tuhan-Tuhan kita dan agama kita. Kami pun tidak akan mengusili agamamu. Begitu. Oke? Diajak ketemu di tengah nih. Ya, kita pun gak bakalan mengusilimu. Katanya begitu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ara'aitukum." Nah, ini ajib. Ini ajib. Diperhatiin. "Ara'aitum in a'taitukum kalimatan takallamtum biha malaktum biha al-arab wa danat lakum biha al-ajam." Bagaimana menurut kalian apabila aku berikan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian ucapkan niscaya kalian akan menguasai bangsa Arab dan bangsa asing pun akan tunduk kepada kalian. Allahu Akbar. Dan mereka tahu Muhammad nggak pernah bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Aku berikan kepada kalian sebuah kalimat yang apabila kalian ucapkan, niscaya kalian akan menguasai seluruh bangsa Arab, bahkan orang-orang asing pun akan tunduk pada kalian. Rasul tawarkan demikian kepada mereka. Dalam banyak lafaz diriwayatkan, ya? Dan di dalam sebuah lafaz, innahu qal mukhatiban li Abi Talib. Rasul pun berkata kepada Abu Talib pada saat itu kepada pamannya. Dia berkata, inni uriduhum ala kalimah wahidah yaqulunaha tadinu lahum biha al-arab wa tuaddi ilaihim biha al-ajamul jizyah. Rasul berkata kepada Abu Talib, wahai pamanku, aku ingin mereka mengucapkan sebuah kalimat yang apabila mereka lakukan, niscaya seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka. Dan niscaya para bangsa-bangsa Ajam yakni non-Arab. Ajam yakni non-Arab. Para bangsa-bangsa Ajam juga akan tunduk kepada mereka dan nyetor jizyah. Jizyah yakni nyetor
kepada kaum yang menaklukkan jizyah. Okay? Ini kalimat sakti gak? Ajib gak dikali? Dan di dalam lafaz lain, dalam redaksi lain, Rasul berkata, ayyam, wahai paman, afala ad'uhum ila ma huwa khairun lahum. Bolehkah aku seru mereka kepada sesuatu yang akan menjadi lebih baik untuk mereka, lebih menguntungkan mereka? Qal, wa ila ma tad'uhum. Abu Thalib pun berkata, kau seru mereka kepada apa? Rasul pun berkata, ud'uhum ila an yatakallamu bi kalimah tadin lahum bihal arab wa yamlikuna bihal ajam. Serulah mereka untuk mengucapkan sebuah kalimat yang dengan itu niscaya para bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka akan menguasai orang-orang ajam dan non-Arab. Lihat. Dan di riwayat Ibnu Ishaq, redaksinya adalah kalimah wahidah. Satu kalimat aja. Tu'tunaha tamlikuna bihal Arab wa tadinakum bihal ajam. Yang andai saja kalian berikan kalimat itu padaku, yakni kalian ucapkan kalimat tersebut sebagaimana yang aku minta kalian. Satu kalimat ini aja. Yang apabila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dengannya, dengan kalimat itu, kalian akan menguasai Arab. Dan sungguh, para orang-orang asing pun akan kalian kuasai. Ajib kan nih kalimat yang ditawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala hadhihi al-maqalah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, tawaqqafu wa tahayyaru. Para kaum Quraisy pun akhirnya mereka diam dan bingung. Walam ya'rifu kaifa yarfudun hadhihi al-kalimah al-wahidah an-nafi'ah ila hadhihi al-ghayah wal hadd. Mereka bingung, bagaimana mungkin kita menolak satu kalimat ini, toh cuma satu kalimat, tapi memiliki manfaat yang sangat besar luar biasa, sampai segitunya, yang dengannya kita dapat menguasai bangsa Arab dan bangsa asing. Yani alasan logis macam apa kita bisa menolak kalimat ini? Tuh lihat, masih jalan logikanya mah, ini Arab. Oke? Akhirnya Abu Jahal yang ngomong. Nah nih, si Jahal nih. Oke? Ini si Suwe ngomong. Mahi, apa itu kalimat? Kalimat apa itu? Ya, mahi. Wa abika lanu'tikaha wa 'ashra amsalha. Demi ayahmu, sungguh kami akan berikan tuh kalimat kalau emang segitunya. Dengannya kami dapat menguasai bangsa Arab dan asing. Kami akan memberikan kalimat tersebut kepadamu, bahkan 10 kali lipat dari kalimat itu juga kami berikan kepadamu. Apabila emang segitunya, dengannya kami akan menguasai bangsa Arab. Qal, Rasul pun berkata, taqulun, agar kalian berkata, la ilaha illallah. Kalimat, dengannya tunduk bagimu makhluk-makhluk Allah. Kalimat, dengannya tunduk bagimu bangsamu. La ilaha illallah. Agar kalian berkata, la ilaha illallah, wa takhla'un ma ta'budun min dunih. Agar kalian ucapkan la ilaha illallah, dan agar kalian tinggalkan hal-hal yang kalian sembah selain Allah. Itu kalimat ajib, yang dengannya Allah tundukkan dan taklukkan mereka yang berpaling dari la ilaha illallah kepada kita. Tauhid, yang dengannya Allah berikan kejayaan, kekuasaan kepada kita. Tauhid, la ilaha illallah, agar kalian ucapkan la ilaha illallah, dan agar kalian tinggalkan apa-apa yang kalian sembah selain Allah selama ini. Ya, fasafaku bi aidihim, mereka mendengar Rasul nyuruh bilang la ilaha illallah, mereka bilang safaku, ya, aduh, begitu, safaku, safkah yani claps, okay? Safaku bi aidihim, thumma qalu aturid ya Muhammad an taj'al al-aliha ilahan wahidan. Wahai Muhammad, apakah kau mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah ini cuma satu Tuhan doang? Inna amraka la'ajab. Sungguh ngaco ente nih. Ketika begitu no. Ketika ngaco no. Sungguh mengherankan apa yang kau seru ini. Begitu no. Lihat. Ya. Thumma qal ba'duhum li ba'd. Akhirnya para orang Quraisy itu berkata satu sama lain. Innahu wallah ma hadha ar-rajul bimu'tikum syai'an mimma turidun. Fattaliqu wa amdu ala dini abaikum. Hatta yahkum Allahu bainakum wa bainah, thumma tafarraqu. Akhirnya orang-orang Quraisy ini berkata satu sama lain, sudah, percuma. Ini orang gak bakalan mau nurutin apa yang kita minta darinya, udah, sama sekali. Udah pergi aja kalian.
dan bersabar, bertahanlah kalian di atas agama kakek nenek moyang kalian. Sehingga Allah menghukumkan nanti antara kita dengannya. Allah menghukumkan, dia yang ngomong loh. Dia yang ngomong yang musyrik. Sehingga Allah menghukumi antara kita dengannya nanti. Akhirnya mereka pun pergi dan bubar dari Abu Talib. Wa fi haula, dan pada orang-orang tersebutlah nazala qauluhu ta'ala, turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah berfirman, Sad wal Qur'ani dzikr. Sad, Al-Quran yang memiliki keagungan yang besar. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Sungguh para orang-orang kafir tersebut berada dalam keadaan sombong, menolak kebenaran dengan berbangga diri dan menolak kebenaran. Wa syiqaq. Ya? Dan mereka berada dalam permusuhan yang sengit. Bagaimanapun mereka memang memusuhi dakwah kepada tauhid. Kam ahlakna min qablihim min qarn fanadu wa la tahin manas. Berapa banyak generasi-generasi terdahulu yang kami hancurkan sebelum mereka, sehingga ketika mereka berseru meminta pertolongan, namun telah lewat waktu untuk melepaskan diri, yakni untuk menyelamatkan diri. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka pun terheran-heran ketika datang salah seorang dari mereka sebagai seorang yang membawa peringatan. Mereka pun terheran-heran, nggak percaya ketika datang seorang pembawa peringatan dari golongan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir berkata menyikapi orang yang membawakan peringatan tersebut, hadza sahirun kadzdzab. Sesungguhnya dia adalah penyihir yang banyak berdusta. Yani apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membawakan peringatan. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Tuh, apakah ia hendak untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah selama ini cuma jadi satu Tuhan doang? Ya, ini nggak seru katanya. Biasa sembah Tuhan banyak, kalau cuma atu nggak ajib katanya. Apakah ia hendak untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah selama ini hanya jadi satu Tuhan? In hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang benar-benar ngaco, katanya begitu noh. Ujab yang mengherankan. Ajib nih orang. Begitu, ajib. Wattalaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum in hadza la syai'un yurad. Akhirnya mereka pun berkata, sudah, berlalulah kalian, tinggalkan dia, yakni bubarlah dan bertahanlah kalian di atas Tuhan-Tuhan kalian, yakni di atas agama kalian yang selama ini pertahankan. Ya, sesungguhnya hal ini adalah emang sesuatu yang telah ditakdirkan. Yani emang kita mesti perang, emang mesti kita bentrok dengan agamanya Muhammad nih. Mau nggak mau, emang kata dia gitu. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Sungguh tidak pernah kami mendengar ajaran ini dalam agama-agama terdahulu. In hadza illa ikhtilaq. Sesungguhnya yang diserukan Muhammad nih cuma sesuatu yang dia karang-karang aja. Begitu noh katanya. Surah Sad. Surah Sad. Ya. Demikian ikhwatu rahimakumullah, ketika ditutup hati manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hujah apapun, kalaupun kau berikan kepadanya 100 mukjizat, 1000 mukjizat, tampakkan padanya bukti-bukti kebenaran, tetap gimana pun hatinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita sadari posisi kita, awas, posisi kita adalah sebagai makhluk Allah yang punya tugas menyampaikan, bukan maksain hati manusia. Tugas kita sampaikan. Bukan melakukan perubahan. Bukan. Perubahan itu taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hati mereka. Ya. Masuk ke bab selanjutnya, amal huzn. Wah, ini tahun kesedihan. Ya, ini tahun kesedihan. Ini sebuah tahun yang dilewati di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kesedihan di tahun tersebut terjadi bertubi-tubi. Kesedihan yang datang dari kehilangan orang-orang yang mencintai, menolong dan melindunginya selama ini. Mereka meninggal di tahun yang sama, Nah, kesedihan yang bertubi-tubi tersebut yang terjadi di tahun ini dikenallah di dalam perjalanan sirah nabawiyah dengan Am al-Huzn, ya, tahun kesedihan. Wafatu Abi Talib, wafatnya Abu Talib. Alahal marad bi Abi Talib.
sakitnya Abu Talib semakin parah. Falam yalbath an wafathul maniyah wa kanat wafatuhu fi Rajab sanah 10 min an-nubuwah. Enggak lama setelah itu datanglah ajalnya Abu Talib, yakni meninggallah Abu Talib, ya. Dan wafatnya ini di bulan Rajab tahun 10 kenabian. Ba'dal khuruj min asy-sya'b bi 6 ashhur. Kira-kira 6 bulanan setelah keluar dari Sya'b Abi Talib, setelah embargo tersebut. Wakil tawaffa fi Ramadan qabla wafat Khadijah. Bahkan dikatakan beberapa riwayat Abu Talib meninggal di bulan Ramadan sebelum wafatnya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bi 3 ayyam. Selang 3 hari doang antara meninggalnya Abu Talib dengan Khadijah radhiyallahu anha. Wa fi sahih 'anil Musayyib. Diriwayatkan di dalam sahih dari Al-Musayyib radhiyallahu anhu, anna Abu Talib lamma hadarathu al-wafah dakhala alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ketika meregang nyawa, yakni di masa-masa akhirnya, detik-detik terakhir hidupnya, okay? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menghampirinya. Wa indahu Abu Jahal. Namun pada saat itu udah ada Abu Jahal di pinggir, di sekitar Abu Talib. Faqal, Rasul pun berkata kepada pamannya ini, Abu Talib, "Ai am, begitu. Wahai paman, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimah uhajju laka biha indallah." Satu kalimat aja yang dengan itu aku bisa membelamu nanti di depan Allah. Satu kalimat, bilang la ilaha illallah. Rasul membujuk pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal and the gang yang ada di sekitarnya mereka berkata, Abdullah ibn Umayyah, Abu Jahal, mereka berkata, "Ya Abu Talib, targhab an millati Abdul Muttalib." Gitu. Wahai Abu Talib, kau udah benci dari agamanya Abdul Muttalib. Ini agama ayahmu, kakek nenek moyangmu. Falam yazala yukallimah hatta qala akhir syai'in kallamahum. Terus Abu Jahal bersama Umayyah ibn Khalaf, bersama Abdullah ibn Umayyah membujuk Abu Talib untuk bertahan di atas agamanya sehingga sampai akhir wafatnya dan akhir kalimat yang diucapkan oleh Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib. Aku bertahan di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka dia mati di atas kesyirikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah, aku akan terus memohonkan ampun bagimu sebelum aku ditegur, sebelum aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan terus memohonkan ampun bagimu. Fanazalat. Rasul pun banyak memohon ampunan Allah bagi Abu Talib yang udah jelas-jelas mati di atas kesyirikan. Nah, pada saat itu turunlah teguran Allah. Turunlah surat di mana Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Sungguh tak pantas bagi seorang nabi, juga bagi orang-orang yang beriman, untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, kalaupun mereka sedekat-dekatnya keluarga, setelah jelas bagi mereka ketika mereka mati, yang di dalam keadaan syirik dan mereka menjadi penduduk neraka, yakni setelah jelas-jelas terang-terangan mati di atas kesyirikan. Dilaranglah Nabi, dan larangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan kepada umatnya. Nggak boleh kita memohonkan ampun kepada Allah bagi orang musyrik. Sedekat-dekatnya keluarga, sebesar-besarnya jasa mereka ke atas kita, nggak boleh. Bahkan Nabi pun ditegur sallallahu alaihi wasallam. Dan juga turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya, hidayah ini yang dimaksud di ayat ini, hidayah apa? Hidayah taufik. Ya, Rasul bisa memberi hidayah, bisa. Hidayah irsyad yang diisbat kepada Rasul dan kepada kaum muslimin ini, kita bisa berbagi hidayah, bisa. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Allah berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tuh, engkau diisbat bisa memberikan hidayah. Tapi di ayat ini, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh, dinafikan hidayah, kemampuan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dua ayat ini kontradiksi kan? Di sini isbat katanya Rasul bisa bagi hidayah, tapi di sini dinafikan katanya Rasul nggak bisa bagi hidayah. Nah, bagaimana mempertemukannya? Dengan memahami hidayah tersebut tadi. Hidayah yang diisbat bisa dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ini hidayah irsyad atau hidayah ad-dilalah, hidayah ilmu. Hidayah yang dinafikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hidayah taufik. No, hidayah taufik. Ya, jadi hidayah taufik bukan topik hidayat. Hidayah topik. Kudunya mah, ya. Wala hajah ila bayan ma kana alaihi Abu Talib min al-hiyatah wal mana'. Faqad kana al-Hasan alladhi ihtammat bihi ad-da'wah al-islamiyyah min hajamat al-kubara was-sufaha. Sungguh tidak usah kita jelaskan lagi betapa besar jasa Abu Talib, perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib. Ya, sungguh Abu Talib pada masa hidupnya adalah benteng yang kuat yang melindungi dakwah Islam dari serangan-serangan para pembesar dan orang-orang yang bodoh. yakni para pembesar kaum musyrikin. Walakinnahu baqi ala millatil asyakh min ajdadih. Tapi sayangnya dia bertahan di atas agama nenek moyangnya. Ya, falam yuflih kullal falah, sehingga tidaklah dia selamat secara keseluruhan. Ya, demikian Allah jadikan hikmahnya memang. Allah jadikan hikmahnya Abu Talib ditakdirkan untuk berada di atas kekufuran. Ya. Fafis sahih anil Abbas ibn Abdul Muttalib. Di dalam riwayat sahih dari Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma aghnait an ammik fa innahu kan yahutuk wa yaghdab lak. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan kepada pamanmu? Kebaikan apa yang bisa kau berikan kepada pamanmu, kepada Abu Talib? Sesungguhnya dia telah begitu melindungimu, bahkan dia murka demi membelamu, gitu. Ya. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdah min nar. Sesungguhnya dia berada di permukaannya neraka. Sesungguhnya dia berada di permukaan dan neraka. Walaula ana, kalau bukan karena aku, lakan fi darkil asfal minan nar. Niscaya dia berada di keraknya api neraka, di paling dalam. Laula ana, kalau bukan karena aku, lakan fi darkil asfal minan nar. Sungguh dia berada di keraknya api neraka. Jadi tadi syafaat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar yang dimohonkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib tidaklah tertolak totally oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Berupa apa? Berupa keringanan azab yang diberikan aja kepada Abu Talib, tapi tidak diselamatkan dari neraka, tapi diberikan keringanan azab. Sesungguhnya dia berada di atas sebuah wadah yang begitu panas. Karena panasnya itu sampai yaghli dimagu, sehingga ubun-ubunnya mendidih. Dan itu siksaan paling ringan yang paling ringan ogah gitu. Ma'azallah. Dia berada di atas, di beberapa riwayat dia menggunakan sebuah sendal yang begitu panas luar biasa. Saking panasnya nih sendal sampai ubun-ubunnya yaghli. Boiling, mendidih. Syekh Utsaimin bilang rahimahullah, ubun-ubun yang paling jauh dari kaki mendidih. Gimana yang di bawahnya? Gimana ucus? Gimana emplak? Ubun-ubun nih paling jauh dari kaki mendidih. Ma'adzallah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuh, ketika diomongin, yakni ketika suatu hari sedang membicarakan
pamannya, yakni ketika sedang membicarakan Abu Talib. Faqal, Rasul pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, fayuj'al fi dhahdah minan nar tablughu ka'bayhi. Semoga kelak nanti bermanfaat baginya syafaatku di hari kiamat, sehingga dia berada di tepi-tepi neraka, di tepi permukaan neraka yang sampai ke mata kakinya, yakni api neraka cuma sampai ke mata kakinya aja. Ya, semoga nanti demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu meninggalnya Abu Talib. Qadarullah, Allah kehendaki dengan qadar kauniyahnya dan segala hikmahnya. Abu Talib yang punya jasa begitu besar luar biasa mati di atas kesyirikan. Ya, yang menjadi nilai besar, menjadi contoh bagi orang-orang yang beriman yang datang setelahnya, bahwa demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar menerima apa yang Allah tentukan ke atasnya. Ya, menerima apa yang Allah tentukan ke atasnya. Kalaupun itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang dikehendakinya dan diharapkannya, tentunya Rasul akan menghendaki paman-pamannya, bahkan ayah dan ibunya termasuk orang-orang yang selamat. Tapi tidak demikian ternyata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi demikian. Nah, agar kaum mukminin pun bersabar ketika mereka berada di dalam kondisi demikian. Itu di antara hikmahnya demikianlah. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman setelahnya. At least minimal jadi hikmah tasyri'. Hikmah pembentukan syariah. Hal-hal yang terjadi di masa Rasul, masa sahabat. Ini dengan hikmah tasyri'. Kalau nggak ada kejadian itu, kaum mukminin yang berikutnya datang nanti di zaman-zaman berikutnya, nggak ada petunjuk, nggak ada pelajaran. Sehingga dengan takdir Allah dijadikanlah kejadian tersebut. Begitu. Dengan takdir Allah dijadikanlah di antara sahabat ada yang berzina. Dan mereka sahabat. Generasi Rasul. Sehingga kaum mukminin yang datang setelahnya tahu kalau terjadi zina harus gimana. Begitu kan? Di antara mereka ada yang mencuri? Ada. Sehingga kaum mukminin yang datang setelahnya tahu kalau terjadi case pencurian bagaimana menyikapinya. Tuh. Jadi apapun yang Allah takdirkan terjadi di masa itu bentuknya adalah hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariat, at least minimal itu. Agar kaum mukminin bersabar ketika berada di posisi demikian, ketika ditakdirkan memang orang-orang terdekatnya meninggal dalam keadaan syirik dan kafir. Bahkan Rasul pun manusia yang paling dicintai dan diagungkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan realita itu, kenyataan itu, dan mereka menerimanya. Padahal mereka seagung-agungnya manusia. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Khadijah ila rahmatillah. Setelah wafatnya Abu Talib, bicara tentang bab selanjutnya, bicara tentang wafatnya Khadijah ila rahmatillah. Ya, Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin pun meninggal dunia. Wa ba'da wafat Abu Talib binahwi syahrain atau 3 ayyam. Nah, ini berarti riwayat-riwayat beda-beda nih. Setelah meninggalnya Abu Talib, kira-kira jeda antara meninggalnya Abu Talib nih 2 bulan atau mungkin 3 hari. Tuh, berarti ada riwayat-riwayat yang berbeda. Tuwfiyat Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Wafat juga akhirnya Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Wa kanat wafatha fi syahr Ramadan fi as-sanah al-ashirah min an-nubuwah. Wafatnya Ummul Mukminin di bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian. Walaha 65 sanah. Meninggal Ummul Mukminin Khadijah di usia 65 tahun ala asyharil aqwal. Ini menurut pendapat yang paling masyhur. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzak fil 50 min umri. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia 50 tahun. Nah, 10 tahun 10 kenabian ya berarti Rasul 50 tahun karena kan diangkat jadi nabi di 40 tahun, gitu kan? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha di usia 65 tahun meninggal dunia. Berarti jeda antara Rasul dengan Ummul Mukminin Khadijah 15 tahun usianya. Inna Khadijah kanat min ni'amillahil jalilah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqiyat ma'ahu rub'a qarn tahinna alaihi sa'ata qalaqihi wa tu'aziruhu fi ahraj awqatihi wa tu'inuhu ala iblagh risalatihi wa tusharikuhu fi magharimil jihadil mur wa tuwasihi binafsiha wa maliha.
Betapa Ummul Mukminin Khadijah bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperempat abad lamanya, yakni selama 25 tahun, ya. Menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat-saat ketakutannya, ya. Dan menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu yang paling menegangkan. Terus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya. Ya, risalah yakni mission, tugas, ya. Dan kemudian ikut berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarungi jihad, cobaan-cobaan jihad yang pahit, yakni jihad di dalam berdakwah. Wa tuwasihi bi nafsiha wa maliha. Terus membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segenap jiwanya bahkan hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Ummul Mukminin Khadijah. Amanat bi hin kafara bi nas. Dia beriman kepadaku ketika para manusia kafir kepadaku. Wa saddaqatni hin kadzabani nas. Dia percaya kepadaku ketika para manusia mendustaiku. Wa asyrakatni fi maliha hin harramani nas. Dan dia berbagi hartanya kepadaku ketika para manusia tak mau berbagi kepadaku. Wa razaqani Allahu waladaha wa hurrim waladu ghairiha wa harrama walada ghairiha. Bahkan Allah berikan aku anak melalui Khadijah radhiyallahu anha, dan Allah haramkan anak dari selainnya. Yani Rasul nggak dapat anak dari wanita lain. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu asabat hal ghirah, terjadi pada hatinya kecemburuan ketika Rasul banyak mengenang dan menyebut Khadijah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul banyak Khadijah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang, Khadijah, bahasa kita gitu. Khadijah. Itu begitu bahasa kita, Khadijah, begitu. Ajuzun hamra asyiqain. Nenek, pipinya udah merah, yakni giginya hilang jadi pipinya merah. Qad halakat fid dahr, dan udah habis dimakan sama tanah. Wa abdalakallahu khairan minha, dan Allah telah berikan kepadamu ganti yang lebih baik, yakni lebih muda, lebih seger. Begitu kata Ummul Mukminin Aisyah. Rasul dengar Khadijah digituin, dia marah. La wallah, Rasul berkata, tidak demi Allah. Ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak memberikan kepadaku yang lebih baik daripada Khadijah. Loh, laki digituin. Rasul berkata, dia beriman kepadaku ketika para manusia kafir kepadaku. Dia mempercayaiku ketika para manusia mendustaiku. Dia berbagi kepadaku hartanya ketika para manusia tak mau berbagi kepadaku. Bahkan Allah berikan aku rizki anak melaluinya dan tidak dari wanita yang lain. Marahnya Rasul ini marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari situ Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang, aku takkan lagi menyinggung Khadijah. Iya kan? Baik-baik makanya. Hati-hati loh. Radhiyallahu anhum ummahatil mu'minin. Ibu kita insyaallah. Para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhum. Baik, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.